Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Sulistiana dengan NPM 1813100026. Di sini saya akan memaparkan tentang fungsi dan unsur penelitian. Fungsi peneliti adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Dapat bersifat abstrak dan umum. Sebagaimana hanya dalam penelitian dasar atau basic research dan dapat spesifik seperti biasanya ditemui pada peneliti terapan atau applied research. Yang pertama, mendeskripsikan, memberikan data atau informasi, yaitu peneliti dengan tugas mendeskripsikan gejala dan peristiwa yang terjadi, maupun gejala-gejala yang terjadi di sekitar kita perlu mendapat perhatian dan penanggulangan. Gejala dan peristiwa yang terjadi itu ada yang besar dan ada pula yang kecil. Tetapi kalau dilihat dari segi perkembangan untuk masa datang, perlu mendapat perhatian segera. Yang kedua, menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, yaitu penelitian dengan tugas menerangkan. Berbeda dengan penelitian yang menekankan pengungkapan peristiwa apa adanya, maka penelitian dengan tugas menerangkan peristiwa jauh lebih kompleks dan luas. Dapat dilihat dari hubungan suatu dengan hubungan yang lain. Yang ketiga, menyusun teori, yaitu penyusunan teori baru memakan waktu yang cukup panjang karena akan menyangkut pembakuan dalam berbagai instrumen, prosedur maupun populasi dan sampel. Yang keempat, meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksi, yaitu suatu peristiwa yang memungkinkan terjadi berdasarkan data-data yang telah diketahui dan dikumpulkan. Informasi yang didapat akan sangat berarti dalam memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi untuk melalui masa berikutnya. Yang kelima adalah mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Melalui penelitian juga dapat dikendalikan peristiwa maupun gejala-gejala. Merancang sedemikian rupa suatu bentuk penelitian untuk mengendalikan peristiwa itu. Pelakunya disusun dalam rancangan adalah membuat tindakan pengendalian pada variabel lain yang mungkin mempengaruhi peristiwa itu. Unsur-unsur penelitian. Yang pertama adalah konsep. Konsep menggambarkan suatu himpunan gejala tertentu yang dikelompokkan atau dikategorikan ke dalam suatu kesatuan karena kesamaan ciri tertentu. Karena merupakan himpunan, maka konsep ini tidak dapat dinyatakan benar atau salah. Jelas tidaknya suatu konsep ditentukan oleh istilah yang digunakan dan tingkat atau derajat keabstrakannya. Fungsi konsep terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah fungsi kognitif, yaitu mengorganisasi observasi dan menata hasilnya, atau fungsi menata. Yang kedua, fungsi evaluatif, yaitu mengevaluasi apa yang telah dipersepsi. Yang ketiga adalah fungsi operasional atau pragmatis, yaitu mengendalikan dan mengarahkan perilaku individu. Dan yang keempat adalah fungsi komunikasi, artinya konsep harus memungkinkan komunikasi. Yang kedua adalah variabel. Variabel adalah konsep yang memiliki 2 atau lebih variasi nilai. Misalkan jenis kelamin, gaya kepemimpinan, tingkat efisiensi kerja, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah proposisi. Proposisi adalah pernyataan tentang sifat dari realiti yang dapat diuji kebenarannya. Ada 2 macam proposisi. Yang pertama adalah hipotesis, yaitu proposisi yang dirumuskan untuk diuji kebenarannya secara empirik. Dan yang kedua adalah tesis, yaitu proposisi yang memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan yang telah dibenarkan oleh suatu penguji secara empirik dan cermat.
Yang keempat adalah hipotesis. Hipo artinya separuh, dan tesis artinya kebenaran. Jawaban sementara atas permasalahan atau pertanyaan penelitian sehingga masih perlu diuji kebenarannya melalui suatu penelitian. Yang kelima adalah teori. Teori adalah serangkaian konsep dalam bentuk proposisis yang saling berkaitan, bertujuan memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu gejala. Gambaran sistematis itu dijabarkan dengan menghubungkan suatu konsep dengan konsep yang lain dalam suatu proposisis dan menghubungkan suatu proposisis dengan proposisis yang lain. Ada dua fungsi teori. Yang pertama adalah fungsi eksplanasi, yaitu menjelaskan suatu gejala yang muncul dan menggambarkan realitas dunia sebagai yang dapat diobservasi. Dan yang kedua adalah fungsi prediksi, yaitu memperkirakan gejala yang bakal terjadi. Dan yang keenam adalah definisi operasional, bagaimana suatu konsep atau variabel diukur, misalnya seperti kinerja pelayanan publik. Kinerja yaitu merupakan capaian tujuan organisasi berdasarkan atas segala kemampuan individu, kelompok, maupun organisasi. Dan pelayanan publik adalah proses pemberian pelayanan oleh institusi penyediaan layanan publik kepada masyarakat sebagai penggunaan layanan sesuai dengan aturan pokok dan aturan-aturan yang